Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Tema debat pada pagi hari ini adalah Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari latar belakang, kemudian penyebab, dampak, dan juga solusi beserta kesimpulannya. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu negara atau sebuah negara pasti memiliki pengeluaran yang mereka gunakan untuk biaya bernegara, yang mana biaya pengeluaran tersebut akan berpengaruh pada ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi tersebut akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakatnya masing-masing. Dengan kata lain, sebuah negara pasti akan memiliki pengeluaran dan pasti harus mengeluarkan dana untuk pertumbuhan ekonominya masing-masing, sehingga rakyatnya bisa sejahtera. Namun pada kenyataannya ada beberapa dana pemerintah yang didistribusikan atau dibagikan atau dikeluarkan namun tidak tepat sasaran. Kita sebagai contohnya adalah BBM, di mana pemerintah mengeluarkan dananya untuk memberikan subsidi kepada masyarakat agar masyarakat mampu membeli bahan bakar untuk kendaraan masing-masing, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan sehari-hari, aktivitasnya masing-masing, entah itu untuk kegiatan ekonomi ataupun kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu, Bank Sentral sebagai otoritas yang mengatur keuangan, perbankan dan juga sistem pembayaran memiliki hak untuk atau wewenang untuk memberikan batasan pengeluaran terhadap pemerintah. Kenapa pengeluaran pemerintah itu harus dibatasi? Karena hal ini bisa menyebabkan masalah jika pemerintah terlalu banyak mengeluarkan dana. Namun pemerintah juga harus mengeluarkan dana. Kenapa? Karena dana tersebut akan digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, jika pemerintah mengeluarkan dananya untuk produksi barang dan jasa, maka produksi barang dan jasa tersebut akan meningkat, di mana peningkatan produksi barang dan jasa tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Kemudian jika pemerintah mengeluarkan dananya untuk kepentingan pendidikan, maka itu juga akan berpengaruh terhadap laju ekonomi. Kenapa? Karena pendidikan tersebut akan menghasilkan sebuah SDM yang bagus, yang mana SDM tersebut pada nantinya akan bisa menghasilkan produksi, akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih berkualitas, lebih banyak, dan juga lebih cepat tentunya, dan yang mana hal tersebut akan mempengaruhi dari laju ekonomi itu sendiri. Nah, seperti yang saya singgung tadi, pemerintah juga bisa mengeluarkan dananya untuk masalah subsidi, di mana subsidi tersebut akan memberikan masyarakat kemudahan untuk membeli barang ataupun jasa yang ada, sehingga mereka juga bisa melakukan transaksi atau mereka juga mampu untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Namun pada kenyataannya di lapangan, dana pemerintah tersebut belum bisa dikelola dengan baik, dalam artian belum bisa didistribusikan atau penyerapannya yang kurang, sehingga ada beberapa masalah-masalah yang timbul. Seperti contohnya seperti BBM tadi, di mana seharusnya pemerintah mengeluarkan dana tersebut untuk subsidi agar para masyarakatnya bisa membeli BBM sehingga bisa melakukan kegiatan sehari-harinya. Namun justru subsidi itu tidak hanya menyusur mereka, masyarakat-masyarakat yang dalam artian kurang mampu untuk membeli. Namun masyarakat-masyarakat kelas menengah ke atas pun yang punya kemampuan untuk membeli BBM non subsidi masih membeli barang-barang masih membeli BBM yang bersubsidi tersebut, yang mana hal tersebut justru membebani dari APBN negara atau dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, inilah kenapa pentingnya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Nah, dari kasus-kasus yang ada di atas seperti saya sebutkan, seperti contohnya BBM tadi, pemerintah seharusnya mulai berbenah diri. Yang pertama adalah pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dikeluarkan itu terserap sepenuhnya, dapat didistribusikan dengan sempurna, dapat didistribusikan dengan baik dan benar, agar dana yang dikeluarkan pemerintah tersebut dapat digunakan dengan benar dan juga tepat sasaran. Nah, hal tersebut akan mengurangi beban dari dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga perlu adanya pengawasan dari pemerintah tentang dana yang dikeluarkan, kemana saja dana itu dikeluarkan, untuk siapa saja dana yang dikeluarkan, agar dana tersebut bisa didistribusikan dengan baik dan benar. Nah, jika dana tersebut bisa didistribusikan dengan baik dan benar, maka dana yang dikeluarkan tersebut akan menjadi bantuan yang besar, akan menjadi faktor yang besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sendiri.
Namun, jika dana yang dikeluarkan tersebut itu tidak tepat sasaran dan pada akhirnya pemerintah harus mengeluarkan dana yang lebih lagi untuk melakukan upaya dalam memajukan bangsa negara, hal tersebut justru akan membebani dari dana pemerintah itu sendiri, dari keuangan pemerintah itu sendiri, yang mana pada akhirnya pemerintah harus melakukan hutang yang besar kepada negara-negara lain ataupun Bank Dunia, yang mana tentu saja hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negara Indonesia ini sendiri. Oleh karena itu, Bank Sentral Indonesia seharusnya mempunyai kebijakan tentang pembatasan pengeluaran dana pemerintah yang harusnya dikeluarkan. Dengan begitu, saya sangat setuju bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah yang ada. Seperti hal yang saya jelaskan tadi, saya sudah jelaskan tadi sebelumnya, bahwa pembatasan ini bukan untuk menghalangi pemerintah dalam membuat sebuah program kerja atau bagaimana. Namun ini juga salah satu bentuk dari pengawasan agar dana yang telah dikeluarkan itu dapat didistribusikan dan juga dapat terserap dengan baik dan sesuai target yang diperlukan dan yang dibutuhkan. Kenapa? Ya, jika dana yang dikeluarkan pemerintah, dan saya yakin dana yang dikeluarkan bukan hal yang sedikit, dana yang besar tersebut ketika dikeluarkan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi, untuk subsidi misalkan, namun ternyata subsidi itu tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya sasarannya adalah kaum menengah ke bawah, di mana mereka mempunyai daya beli yang kurang, namun pada akhirnya mereka yang masyarakat menengah ke atas pun akhirnya menikmati hal tersebut, itu akan membebani dana yang dikeluarkan. Pada akhirnya pemerintah harus mengeluarkan dana yang lebih lagi, yang akhirnya itu akan berujung pada pembebanan APBN maupun devisa negara. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat setuju bahwa pemerintah harus, atau Bank Sentral harus membatasi pengeluaran dari pemerintah sendiri. Terima kasih.